Menko Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli berkukuh proyek pembangkit listrik 35.000 MW tidak realistis untuk dapat diwujudkan hingga 2019. Karena itu Rizal menurunkan target proyek hanya 16.000 MW hingga tahun 2019. Namun di lain pihak, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan proyek pembangkit listrik 35.000 MW jalan terus. Selain telah menjadi program utama pemerintahan Jokowi JK, proyek pembangkit listrik 35.000 MW ini juga telah dituangkan dalam Perpres. Nah, bagaimana realisasi dari proyek tersebut dan mengapa pemerintah terkesan tidak kompak satu kata dalam urusan mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW ini? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Ketua Komisi Energi DPR, Pak Kardaya Warnika, dan juga pengamat energi dari Universitas Indonesia, Prof. Iwa Garniwa. Terima kasih Prof. Iwa dan Pak Kardaya sudah hadir di Berita Satu. Sebelum kita mulai perbincangan, saya ada informasi sedikit berkaitan dengan dialog kita hari ini. Wakil Presiden Yusuf Kala tegas membantah adanya perubahan pemangkasan proyek listrik 35.000 MW menjadi 16.000 MW. Sebelumnya Menko Maritim menyebut proyek listrik ini akan dipangkas menjadi 16.000 MW yang ditargetkan rampung 2019. Wakil Presiden Yusuf Kala angkat bicara mengenai pernyataan Menko Maritim dan Sumberdaya yang menyebut proyek pembangunan listrik 35.000 MW akan dipangkas. JK yang ditemui siang tadi di kantor Wapres tegas membantah rencana pemangkasan proyek tersebut menjadi 16.000 MW. Bahkan dirinya mengungkapkan bahwa telah mengkoordinasikan hal ini dengan Dirut PLN. Ia mengatakan proyek ini tetap pada rencana awal, yakni membangun 35.000 MW. Sudah tahu usah ngomong lagi dah. Pokoknya kalau sudah ditetapkan, ditetapkan. Jadi artinya tidak berlaku, tetap 35.000 targetnya. Siapa yang bilang berubah? Yang menentukan siapa itu 35.000? Iya. Emangnya Menko bisa merubah presiden? Tapi setelah kemarin pembicaraan dengan Dirut PLN dan sebagainya itu. Tidak benar, sesudah cek Dirut PLN tidak ada perbicaraan begitu-begitu. Sementara sebelumnya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli menyatakan merevisi proyek pembangkit listrik 35.000 MW menjadi 16.000 MW hingga tahun 2019. Rizal Ramli menyatakan proyek pembangkit listrik sampai 2019 hanya dapat tercapai 16.176 MW. Menurut Rizal, untuk pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW membutuhkan waktu hingga 10 tahun. Pembangunan proyek tersebut tidak realistis dilakukan untuk 4 tahun ke depan. Apabila dipaksakan akan merugikan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan. Dan berikut pernyataan Menko Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli. Kita harus melihat segala sesuatu dengan faktual, dengan logis. Seperti saya katakan tadi, kalau 35.000 dicapai, betul-betul dilaksanakan sampai tahun 2019, maka permentak jauh melebihi permentaan sebesar 21.000 MW. Nah, aturannya apapun yang dihasilkan oleh listrik swasta, PLN harus bayar 72%-nya. Artinya, kalau itu berlangsung, PLN harus bayar, padahal listriknya nggak dipakai, melebihi demand, itu sekitar 10 miliar 7,63 miliar. 35.000 watt itu tidak mungkin dicapai dalam waktu 5 tahun. Mungkin 10 tahun bisa lah ya. Kenapa? Karena kalau seandainya dibangun semuanya pun dalam 5 tahun terjadi sampai 35.000, maka PLN akan mengalami kapasitas lebih. Ya, saya kembali memulai perbincangan kita di studio hari ini. Saya ke Pak Kardaya dulu dari Komisi Energi. Anda ke kubu yang mana nih? JK atau Rizal Ramli? Sepakatnya lebih kemana nih? Kita di DPR sekarang ini pada situasi yang bingung. Ini di pemerintah ini ada dua mazhab. Ya, mazhab 35.000 dan mazhab 16.000. Banyak sih Pak mazhabnya, ya, bukan hanya itu ya. Itu kalau mazhab listrik. Ya. Tetapi begini. Pertama-tama kita hargai pemerintah semangat untuk membuat proyek 35.000. Iya. Jadi kita hargai, mungkin betul itu proyeknya 35.000. Kalau kita bicara proyeknya ya. Iya. Kepres mungkin betul mau bikin 35.000. Iya. Tapi kalau pertanyaannya yang selesai sampai 2019 berapa? Iya. Nah inilah yang jadi
jadi bahan pembahasan. Barusan kami mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PLN. Oke. Hasilnya seperti apa, Pak? Membahas berbagai hal karena ini pengawasan, tetapi yang paling utama adalah kita mempertanyakan mengenai 35.000 megawatt itu. Karena yang dari Menko Maritim mengatakan 16.000, dari akhirnya kami nanya, itu kalau seandainya 35.000, itu malah lebih dari 35.000 itu. Angkanya itu 39.000 sekian kalau nggak salah ya. Iya. Ya, itu bagaimana? COD artinya yang mulai nyala di tahun 2015 berapa, 2016 tahapannya berapa, seperti apa gitu ya Pak? Udah. Lalu habis itu kita lihat nanya lagi, oke ya 2016 itu sekian ribu megawatt, mana saja? 2017 sekian, mana saja? Dari breakdown yang disampaikan beberapa tidak pas, artinya jumlahnya itu ada, tetapi kalau diperinci itu angkanya nggak sama. Angka dalam hal apa nih Pak? Ya satu persatu itu. Jumlah megawattnya begitu ya? Ya, jumlah megawatt. Yang kedua, memberikan batasan-batasan. Bagaimana cara menghitung atau cara bahwa ini akan jalan itu PLN menyampaikan untuk pembebasan tanah 2 tahun. Untuk persiapan ini 240 hari. Ini pembebasan tanah dimulai dari kapan Pak? 2 tahun. Kalau kontraknya sudah tentunya kalau sudah mulai jalan ini itu. Lalu untuk perizinan berapa? Lalu untuk konstruksi itu pengalaman kita melihat itu 3 tahunan. Kalau itu kita urutkan itu lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Tetapi dalam ininya diplot aja tahun sekian. Jadi ada beberapa yang tidak realistis dari situ. Artinya kesimpulannya seperti apa Pak dari hasil? Lalu yang kedua juga ada beberapa proyek misalkan yang ini panas bumi. Panas bumi di situ disebutkan misalkan di Sumatera Barat Muara Laboh. Masuk situ 70, seingat saya 70 megawatt. Tapi permasalahannya di situ kan harganya yang ada itu tidak bisa masuk di dalam proyek itu. Proyek itu tidak akan dilaksanakan dengan harga sekian. Apakah PLN akan merubah harga jadi 2 kalinya misalkan? Nah, ini masalah. Jadi kelihatannya bahwa kami masih tidak begitu yakin. Meragukan begitu Pak? Tidak begitu yakin dengan 35.000 itu. Kalau 16.000 ya kita yakin lah. Berarti dari hasil RDP kemudian dari Komisi 7 lebih sepakat dari statement Pak Rizal Ramli begitu, lebih realistis? Tidak sepakat dengan Pak Rizal Ramli juga. Artinya bahwa 35.000 itu kalau kita urut kayaknya itu tidak logis. Tapi nampaknya juga memang di pemerintahan ini ya seperti yang Anda katakan ada mazhab 35.000 megawatt dan 16.000 megawatt. Tanggapan Anda dulu mengenai ketidakkompakan ini bagaimana Pak? Dari Komisi 7 melihatnya bagaimana? Ya begini, ketidakkompakan ini apalagi di dalam pemerintah. Pemerintah dengan di luar aja memberikan sesuatu sinyal yang kurang bagus dan mengakibatkan iklim investasi tidak baik. Kalau iklim investasi tidak baik, cost-nya apa? Investor tidak masuk. Kalau investor tidak masuk, siapa yang akan melakukan? Jadi kalau menurut saya, ini kajilah, lihatlah secara baik. Kami tadi saya mengusulkan juga, mungkin lebih baik kita undanglah para pakar-pakar yang logis yang ini, bahwa ini tuh supaya angka yang masukkan ini atau angka yang muncul itu angka yang sudah katakanlah paling logis, paling realistis. Karena kalau tidak, ini tetap aja akan gaduh. Baik, pakarnya kita tahan, saya tanya pakarnya dulu. Prof Iwo, bagaimana Anda melihat kemudian proyek 35.000 megawatt ini? Realistis atau tidak ini, Prof? Saya mengatakan ini misi yang impossible. Mission impossible. Mission impossible. Itu pendapat saya. Nah, mari kita lihat sebetulnya kalau saya tidak bicara 35.000-nya seperti itu dalam pelaksanaan. Tapi yang paling penting itu adalah kita bicara adalah prediksi. Mari kita lihat bahwa rencana pertumbuhan ekonomi kita di kisaran 5,7 sampai 6%, itu target pemerintah. Kalau elastisitas energinya 1,3, itu jatuhnya 8%. Ternyata itu mulai dari situ. Sisi lain SDM juga memperkirakan 10% untuk pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik. Artinya kalau basisnya 50.000,
sekarang kita 50.300 kalau tidak salah, 50.300 megawatt kita, maka basisnya rata-rata kalau kita ambil flatnya saja, jadi 8% hanya 4.000 per tahun. Dalam 5 tahun paling ada 20.000. Itu kalau basisnya ekonomi. Kalau basisnya adalah tadi perkiraan SDM tadi adalah 25.000. Jadi ada 20 dan 25.000. Itu saja kita melihat mau dipakai yang mana. Itu supply dan demand. Kita harus melihat demandnya itulah yang terjadi. Jadi kita mensupply seperti itu. Nah, kalau kita basisnya ekonomi, kita harus realis juga. Apakah betul tercapai 6% tahun ini? Tahun depan bisa tercapai. Dan kondisi ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia rasanya nggak tercapai. Jadi elastisitas atau kebutuhan listrik ini tidak sebesar itu. Harusnya diturunkan dan menyesuaikan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini, begitu. Kenapa pemerintah tidak melakukan itu? Saya tidak tahu. Tapi mengapa pemerintah kemudian, seperti itu. Saya melihatnya dari sisi itu. Jadi betul apa yang disampaikan barangkali oleh Pak Rizal Ramli. Kalau itu dipaksakan, andai kata Mission Impossible itu seperti di film jadi impossible, maka 35.000 jadi mubazir. Karena tidak kebutuhannya juga. Seperti itu. Nah, siapa yang menanggung? Semua, apalagi yang ini yang saya menjadi kajian dan menurut saya teman-teman DPR harus memikirkan. Bicara kedaulatan energi. Bahwa di 35.000 itu saya mendapatkan informasi, 30.000 swasta, 5.000 adalah PLN. Coba bayangkan, sekarang ini PLN 35.000, swasta 15.000. Jadi besok, kalau itu terjadi, 45.000 swasta, 40.000 PLN. Jadi penguasaan negara itu sudah turun swasta. Bisa nggak pemerintah mengatur swasta dengan dominasi pembangkit tersebut? Saya tidak yakin. Jangan sampai itu menjadi akhirnya terjadi, mohon maaf, semoga tidak terjadi, adalah kartel. Yang lebih parah lagi kalau ini politik luar negeri, pemiliknya adalah asing. Misalkan mohon maaf Singapura, Malaysia, kita terjadi gesekan. Apa yang terjadi? Matiin saja, kolaps 30% aja listrik di Indonesia dimatikan, kolaps ekonomi kita. Jadi kita harus beri horizon waktu yang panjang, jangan hanya begitu. Baik, Prof. Iwa, tapi kalau kita lihat APBN kita kan juga cukup realistis ya untuk ke depan, maksudnya 2016 ini, artinya bahwa itu sudah ada dalam perhitungan pemerintah juga. Apakah mungkin kemudian pemerintah punya optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan lebih besar untuk tahun berikutnya sehingga kemudian mereka tetap ngotot membangun 35.000 megawatt? APBN itu kan dibuat berdasarkan perkiraan juga, bukan berdasarkan fakta yang ada. Kan harus kita melihat ke depan, melihat ekonomi dunia, lihat pertumbuhan. Sekarang kita, apakah ada jaminan dengan kondisi BBM seperti ini, listrik seperti ini, ekonomi kita bisa maju seperti itu? Jadi itu saya mempertanyakan juga apa ayatnya seperti itu. Jadi saya mengatakan bahwa 35.000 megawatt dari awal saya menyatakan tidak realistis. Kalau dalam 5 tahun, mungkin Pak Kardaya sampaikan 10 tahun masih oke, karena kita melihat pertumbuhan, kita bisa mengikuti. Bahkan kalau 10 tahun 50.000 kita butuhkan kurang lebih. Para ahli ekonomi harus bisa melihat tren, gitu kan, banyak para ahli, bukan hanya pemerintah. Betul Pak Kardaya diundang semua melihat betul nggak tren ekonomi. Kita lihat negara lain. Seperti itu yang saya melihat. Baik, Prof. Iwa, Pak Kardaya, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.